Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eli Fatmawati, NPM 1921010150, kelas HKIB semester 6, mata kuliah Hukum Perdata Internasional. Dosen Bapak Idrus Al-Ghifari, SHMH. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi Hukum Perdata Internasional, yaitu sebagai berikut. Materi yang pertama yaitu pengertian hukum antar tata hukum. Hukum perdata internasional adalah keseluruhan kaidah-kaidah, asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara, antara negara dengan negara, serta negara dengan subjek hukum lain. Bukan negara atau subjek hukum, bukan negara satu sama lain. Hukum nasional adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara tertentu. Hukum nasional Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Contohnya, seorang warga negara Indonesia berkontrak dengan orang asing. Seorang warga negara membeli dari negara lain. Dua orang warga negara mengatur jual beli tentang suatu pabrik yang diimpor dari luar negeri. Itu semua adalah hubungan-hubungan sehari-hari, hubungan-hubungan perdata, tetapi yang bersifat internasional, yang mempunyai hubungan-hubungan internasional. Materi yang kedua yaitu titik pertalian primer. Titik pertalian primer atau TPP dan keadaan-keadaan yang melahirkan atau menciptakan hubungan HPI. Karena terdapat titik-titik pertalian primer ini, lahirnya hubungan-hubungan HPI. Apabila tidak ada titik pertalian primer, maka hubungan hukum bersangkutan tidak merupakan hubungan hukum perdata internasional, melainkan hubungan interbelaka. Titik pertalian primer berisi tentang kewarganegaraan, domisili, tempat kediaman, tempat kedudukan badan hukum, dan pilihan hukum dalam hubungan inter. Sedangkan titik pertalian sekunder atau TPS yaitu merupakan titik pertalian yang menjawab hukum mana yang dipakai dalam menghadapi persoalan HPI, atau alat yang menentukan hukum yang berlaku dalam persoalan HPI, yang disebut juga sebagai titik kuat penentu yang merupakan titik pertalian sekunder. TPS ialah titik pertalian sekunder dalam bidang kontrak. Keberlakuan hukum didasarkan pada tempat di mana dikirimkannya jawaban atas penerimaan penawaran lex loci kontraktus. Keberlakuan hukum didasarkan pada tempat di mana jawaban atas penerimaan penawaran diterima. Lex loci lawsulation, contohnya kasus dalam titik-titik pertalian, salah satunya yaitu perjanjian impor ekspor antara WNI dengan warga negara Jepang. Impor barang-barang Jepang ke Indonesia harus dilaksanakan di Indonesia, sedangkan ekspor barang Indonesia harus dilaksanakan di Tokyo. Pembayaran dilakukan secara kompensasi jika eksporter Jepang menyerahkan barang yang harus diekspor ke Indonesia kualitasnya tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, maka akan terjadi kemacetan karena pihak Indonesia tidak mau mengirimkan barang ke Jepang. Akibat pihak Jepang wan prestasi. Jika pihak Indonesia melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka kita akan menemukan titik-titik pertalian sebagai berikut. 1. Kewarganegaraan tergugat Jepang. 2. Lex loci solution Indonesia. 3. Lex resite Indonesia karena barang telah datang di Indonesia. 4. Lex loci kontraktus Indonesia atau Jakarta. 5. Bentuk perjanjian atau bahasa yaitu Inggris. 6. Lex fori Indonesia. Karena yang digunakan Lex fori Indonesia, maka yang berlaku kaidah-kaidah HPI Indonesia, di mana pasal 18 AB suatu perbuatan hukum itu tunduk pada di mana perbuatan hukum itu dilakukan, atau locus regin actum. Maka yang dianggap lex causa adalah hukum Indonesia, baik sebagai lex loci contractus maupun lex loci solution. Dan menurut pasal 131 untuk orang Jepang berlaku BW, maka HPI ini dapat dianggap sebagai hak
Materi yang ketiga itu prinsip kewarganegaraan dan prinsip domisili. Aliran HPI di negara-negara dunia saling berbeda dalam menentukan status personil seseorang baik sebagai warga negara maupun warga negara asing. Sebagian negara menganut prinsip kewarganegaraan di mana status personil WNI atau WNA ditentukan oleh hukum nasionalnya masing-masing. Sebaliknya, sebagian lain menganut prinsip domisili yang menentukan status personil seseorang ditentukan oleh hukum yang berlaku tempat domisilinya atau teritorialnya. Prinsip nasionalitas yang bertitik berat pada segi personalia menentukan bahwa hukum-hukum yang berhubungan dengan status seseorang WNI atau WNA erat hubungannya dengan orang-orang tersebut. Oleh karenanya, hukum nasional orang tersebut yang ditentukan oleh kewarganegaraannya melekat dan mengikuti kemampuan seseorang. Latar belakang prinsip ini menghendaki warga negaranya yang mengembara ke luar negeri sedapat mungkin tepat tunduk kepada hukum mereka sendiri. Prinsip domisili bertitik berat pada segi teritorial menentukan bahwa semua hubungan-hubungan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan perorangan, kekeluargaan, warisan atau status personilnya ditentukan oleh domisilinya. Oleh karenanya, prinsip ini menentukan bahwa setiap orang yang berada di dalam wilayah suatu negara dianggap tunduk pada hukum negara tersebut. Latar belakang prinsip ini terutama negara-negara muda seperti Amerika Serikat yang banyak imigrasinya bertujuan agar para imigrasi tunduk pada hukum perdata dari negara yang baru dibangun. Negara Indonesia berdasarkan pasal 16 AD menganut prinsip nasionalitas bahwa prinsip warga negara Indonesia atau Hindia Belanda yang berada di luar negeri berlaku hukum nasionalnya sebagai status personal mereka. Hal ini diinterpretasikan secara analogi terhadap WNA yang berada di Indonesia. Alasan-alasan yang pro terhadap prinsip domisili yaitu 1. Hukum domisili adalah hukum di mana seseorang sesungguhnya hidup. 2. Prinsip nasionalitas seringkali membutuhkan prinsip domisili dalam praktek. Prinsip nasionalitas atau kewarganegaraan seringkali tidak dapat dilaksanakan dengan baik tanpa dibantu prinsip domisili. Yang ketiga, prinsip domisili sama dengan hukum sang hakim. Yang keempat, demi kepentingan adaptasi dan asimilasi para imigrasi. Alasan-alasan yang pro terhadap prinsip nasionalitas atau kewarganegaraan yaitu 1. Prinsip ini paling cocok dengan perasaan hukum seseorang. Yang kedua, lebih permanen dari hukum domisili. Prinsip kewarganegaraan itu lebih tetap dari prinsip domisili karena kewarganegaraan tidak mudah untuk dirubah-ubah seperti halnya domisili. Yang ketiga, prinsip kewarganegaraan lebih banyak membawa kepastian hukum karena pengertian kewarganegaraan lebih mudah diketahui daripada domisili seseorang. Hal ini disebabkan adanya peraturan-peraturan tentang kewarganegaraan yang lebih pasti dari negara tersebut. Materi yang keempat yaitu menunjukkan kembali renvoi. Renvoi adalah menunjukkan kembali kepada hukum yang semula, menunjukkan sebagai hukum yang harus ditetapkan. Dalam HPI, orang mengenal dua macam kemungkinan renvoi. 1. Remission atau penunjukan kembali, yaitu proses renvoi oleh kaidah HPI asing kembali ke arah lex fori. Yang kedua, transmissionnya itu penunjukan lebih lanjut, yaitu proses renvoi oleh kaidah HPI asing ke arah suatu sistem hukum asing lain. Contohnya kasus renvoi, dua warga negara Swiss, paman dan saudara sepupu perempuan, berdomisili di Moskow, Rusia dan menikah di Rusia. Menurut HPI Rusia, perkawinan harus berdasarkan hukum Rusia. Menurut HPI Swiss, pasal 7F, perkawinan yang dilakukan di luar negeri menurut hukum yang berlaku di sana dianggap sah. Di sisi lain, hukum internasional Swiss
pasal 100 ZGB perkawinan antar paman dan sepupu perempuan dilarang. Ketentuan ini tidak berlaku karena perkawinan dilakukan di luar negeri. Jadi sebenarnya secara tidak sengaja telah terjadi penyelundupan hukum. Materi yang kelima yaitu kualifikasi. Kualifikasi adalah melakukan translation atau penyalinan daripada fakta-fakta sehari-hari dalam istilah-istilah hukum. Fakta-fakta ini dimasukkan dalam kotak-kotak hukum, kelas-kelas ruang-ruang atau kamar-kamar atau bagian-bagian hukum yang sudah tersedia. Contohnya persetujuan orang tua untuk menikah seperti kita ketahui bahwa syarat bagi tiap orang sebelum berumur 30 harus ada karena dapat menimbulkan persoalan kualifikasi dari perbuatan hukum. Ada dua kualifikasi, yaitu qualification of law, yaitu pengolahan atau pembagian semua kaidah-kaidah hukum yang ada menurut kriteria yang ditentukan lebih dahulu, misalnya pembagian ke dalam hukum perjanjian, hukum penanaman modal, hukum waris, hukum perseorangan, dan sebagainya. Qualification of facts atau penggolongan atau penyalinan hukum dari fakta-fakta. Materi yang keenam, ketertiban umum. Ketertiban umum ini menjadi bagian yang penting dalam HPI karena dalam melakukan hukum asing suatu negara terkait dengan kepentingan nasional negaranya, sehingga hukum asing tersebut tidak harus diberlakukan oleh suatu negara ketika dianggap bertentangan dengan ketertiban umum. Jadi, ketertiban umum ini merupakan filter terhadap pemberlakuan hukum asing di suatu negara. Konsep ketertiban umum yaitu ketertiban umum konsepsi Perancis, Itali, ketertiban umum konsepsi Jerman, ketertiban umum konsepsi Indonesia. Hubungan antar ketertiban umum dengan hak-hak yang telah diperoleh yaitu asas ketertiban umum, yaitu asas ini menyangkut banyak hal, tidak hanya menyangkut soal milik dan status. Yang selanjutnya, asas hak-hak yang diperoleh yaitu hukum sendiri yang seharusnya berlaku dikesampingkan karena adanya hak-hak yang diperoleh. Materi yang ketujuh, penyelundupan hukum. Penyelundupan hukum adalah perbuatan yang dilakukan di suatu negara asing dan diakui sah di negara asing itu, akan dapat dibatalkan oleh forum atau tidak diakui oleh forum jika perbuatan itu dilaksanakan di negara asing yang bersangkutan dengan tujuan untuk menghindarkan hukum. Contohnya praktek penyelundupan hukum dalam perkawinan. Misalnya terjadi para pihak mempergunakan berbagai cara penyelundupan hukum untuk dapat melangsungkan perkawinan. Apabila tidak memakai cara-cara khusus, mereka tidak akan mungkin melakukan perkawinan menurut hukum nasional. Maka mereka menggunakan berbagai tipu muslihat untuk mengelakkan hukum nasional sendiri. Contohnya, perkawinan Gretna-Green adalah sebuah desa yang terletak di Skotlandia yang terkenal karena letaknya sangat strategis dekat dengan England, merupakan suatu tempat perlindungan atau Tough Lodge Sort atau tempat penyembuhan bagi orang-orang Inggris yang hendak menikah tanpa persetujuan orang tua. Kata-kata yang terkenal pada saat itu The Blacksmith of Gretna Green, yaitu hakim perdamaian di hadapan siapa harus diucapkan kehendak untuk menikah. Jadi tanpa izin orang tua pun dapat menikah. Maka Gretna Green diibaratkan seolah-olah merupakan Firdaus untuk calon mempelai yang melarikan diri dari tempat kediaman mereka di Inggris. Materi yang ke-8 yaitu pilihan hukum. Pilihan hukum merupakan salah satu ajaran tersendiri di bidang teori hukum perdata internasional atau yang lazim disebut dengan partizautonomi. Pilihan hukum adalah kebebasan yang diberikan kepada para pihak dalam menentukan atau memilih hukum mana yang akan berlaku dalam perjanjian mereka yang bersifat internasional. Adapun contoh paling cocok untuk menggambarkan
Apa yang diartikan dengan pilihan hukum, yaitu para pihak dalam suatu kontrak bebas untuk melakukan pilihan. Mereka dapat memilih sendiri hukum yang harus dipakai untuk kontrak mereka. Para pihak dapat memilih hukum tertentu. Mereka hanya bebas memilih, tetapi mereka tidak bebas untuk menentukan sendiri. Perundang-undangan, macam-macam hukum ada 4 macam pilihan hukum yang terkenal dalam pembacaan HPI, yakni ada 4 macam pilihan hukum yang dikenal dalam pembacaan HPI, yakni 1. Pilihan hukum secara tegas, 2. Pilihan hukum secara diam-diam, 3. Pilihan hukum yang dianggap atau yang disebut juga presuptio iuris, 4. Pilihan hukum secara hipotesis, batas-batas dalam pilihan hukum. 1. Pilihan hukum tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum atau public policy. 2. Pilihan hukum hanya dapat dilakukan dalam hukum kontrak kerja. 3. Pilihan hukum tidak dapat dilakukan dalam hukum kontrak kerja. Yang keempat, pilihan hukum tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum perdata yang bersifat hukum publik. Yang kelima, pilihan hukum juga tidak dapat bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang menyangkut lalu lintas, devisa, aturan-aturan mengenai ekspor, atau aturan-aturan pengendalian pembatasan ekspor. Yang keenam, pilihan hukum juga tidak boleh menjelma menjadi penyelundupan hukum. Materi yang kesembilan yaitu hak-hak yang telah diperoleh dalam HPI. Hak-hak yang telah diperoleh dipakai untuk mengedepankan bahwa perubahan dari fakta-fakta tidak akan mempengaruhi berlakunya kaidah yang semula dipakai. Contohnya, seseorang dianggap dewasa menurut ketentuan negara X, kemudian menjadi warga negara yang menentukan batas kedewasaan secara berlainan hingga yang bersangkutan menurut hukum Y belum cukup umur. Menurut HPI, dari negara baru bersangkutan ia tetap dewasa dan diterimalah prinsip tentang hak-hak yang telah diperoleh. Materi yang ke-10 yaitu persoalan pendahuluan keputusan terkait dari suatu persoalan HPI yang diajukan di hadapan hakim suatu negara tergantung dari pemecahan terlebih dahulu daripada suatu persoalan lain. Persoalan inikah yang dinamakan persoalan P, persoalan pendahuluan. Persoalan pendahuluan yang harus dibedakan dari persoalan bagian adalah persoalan HPI mengenai hukum material manakah harus dipergunakan atas suatu hubungan hukum yang dalam peristiwa tertentu nampak sebagai bagian daripada keputusan hukum mengenai persoalan pokok walaupun dalam sistem HPI dari forum. Hal ini berdiri sendiri. Contohnya dalam perkawinan. Perkawinan bukan gerejali dari janda Yunani. Misalnya, kita menghadapi persoalan HPI tentang warisan. Menurut HPI Indonesia, warisan diatur menurut hukum nasional si pewaris. Seorang warga negara Yunani telah meninggal di Indonesia dan meninggalkan harta benda, maka persoalan warisannya harus diselesaikan menurut hukum Yunani. Ia telah menikah dengan seorang perempuan bukan Yunani. Perkawinan mana dilangsungkan di luar negeri Yunani dan hanya di hadapan pegawai catatan sipil belakang, tanpa di gereja. Menurut hukum Yunani, perkawinan demikian adalah tidak sah. Kalau dipakai hukum Yunani, maka sang janda tidak akan menerima apa-apa. Sebaliknya, jika dipakai hukum Indonesia, maka perkawinan tersebut adalah sah. Materi yang ke-11 yaitu penyesuaian. Pengertian dalam sistem hukum barat tak selalu dapat dimasukkan ke dalam sistem hukum adat, hukum Islam dan sebaliknya. Oleh karena pentingnya persoalan ini untuk sistem hatta Indonesia, terutama intern di samping ekstern, telah kita perhatikan dengan seksama. Jika harus dipergunakan hukum lain daripada hukum awak, maka acap kali terjadi kesulitan yang disebabkan karena timbulnya
pertentangan kaidah. Lebih banyak kemungkinan untuk memakai kaidah intern asing, lebih besar kemungkinan untuk timbulnya persoalan persesuaian. Contohnya, adopsi dalam penyesuaian misalnya di negara Nederland disyaratkan bahwa sebelum dapat dilangsungkan, pihak orang tua yang hendak mengadopsi sudah terlebih dahulu menjadi wali dari anak. Dalam hubungan perdata internasional, syarat ini acap kali menimbulkan persoalan-persoalan penyesuaian. Konsep-konsep BW tidak dapat begitu saja dipakai untuk hubungan-hubungan API yang hanya mungkin ia untuk melakukan tinjauan secara konkret dari tiap peristiwa dan persoalan yang timbul. Dalam setiap perkara HPI seolah-olah secara konkret terjadi suatu negara antara pengertian BW dan hubungan yang berada di bawah hukum asing bersangkutan, yang belakangan ini seolah-olah mendesak supaya dapat dimasukkan pula dalam konsep hukum awak hakim. Perkataan tiap kali di lamanan konsepsi hukum perdata kita harus dipergunakan dalam hubungan internasional, maka perlu diadakan suatu penggeseran, suatu pengeluasan daripada artinya itu. Dalam hubungan internasional alibus, maka perwalian atau adopsi, perkawinan otentik memperoleh isi yang lain daripada hubungan-hubungan belaka. Materi yang ke-12 yaitu timbal balik dan pembalasan. Timbal balik mempunyai suatu lingkungan berlaku yang umum, yakni diperlakukan terhadap seluruh luar negeri, terhadap semua negara asing. Sebaliknya, pembalasan dibatasi terhadap negara tertentu yang secara melawan hukum telah melakukan perbuatan yang harus dibahas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembalasan ini tidak memiliki luas lingkungan berlakunya. Pembedaan antara syarat timbal balik dan pembalasan ini dapat dilihat pula misalnya dalam cara tampil ke mukanya. Timbal balik menghendaki terlebih dahulu pembuktian daripada adanya persamaan oleh negara asing yang bersangkutan dan baru setelah itu diberikan persamaan. Tetapi sebaliknya, pada pembalasan lebih dahulu terjadi persamaan yang dihentikan apabila dibutuhkan kelak adanya perlakuan yang tak sama oleh negara asing bersangkutan. Jadi, antara kedua pengertian ini terdapat suatu pembedaan dalam waktu timbulnya. Ada dua bentuk timbal balik, yaitu formil dan material. Bentuk timbal balik formil ini yaitu asimilasi dengan warga negara. Sebagai contoh dapat ditunjuk di sini, misalnya pasal 3 dari AB yang menentukan bahwa pada prinsipnya, yakni selama tidak ditentukan berlainan hukum perdata, sipil dan dagang untuk orang asing dan warga negara adalah sama. Jadi di sini orang asing dipersamakan hak-haknya dan diwajibkan kewajibannya seperti warga negara sendiri. Klausula bangsa yang paling diutamakan, misalnya RI menandatangani persetujuan dengan Jepang di mana ditentukan bahwa warga negara kedua negara akan diperlakukan seperti di La Nation. Hal ini berarti bahwa WNI di Jepang akan menikmati hak-hak dan keuntungan-keuntungan tidak kurang dari kewarganegaraan lain mungkin menerima di Jepang. Sebaliknya pun, warga negara Jepang di Indonesia akan menikmati hak-hak perdata yang tidak kurang daripada hak-hak yang diberikan kepada bangsa maupun oleh Indonesia. Teranglah terutama dalam dunia perdagangan dengan maksud untuk perluasan dan perkembangan perdagangan antara negara-negara bersangkutan. Klausula sedemikian ini akan menarik perhatian. Bentuk timbal balik material atau tetapi diatur secara terperinci. Contoh dari reciprocity trade, pound trade ini misalnya kita saksikan dalam hal syarat caution bahwa seorang asing akan menikmati di Prancis hak-hak perdata yang sama seperti juga telah atau
akan diberikan kepada warga negara Prancis dalam negara bersangkutan. Materi yang ke-13 yaitu pemakaian hukum asing. Pemakaian hukum asing tidak hanya hukum asing yang tertulis perundang-undangan saja, melainkan juga hukum tidak tertulis, yaitu hukum kebiasaan, jurisprudensi, dan doktrin atau pendapat para ahli hukum dari negara yang bersangkutan. Pemakaian hukum asing dalam HPI dapat dikelompokkan sebagai berikut. 1. Hukum asing dianggap sebagai hukum regulation. 2. Hukum asing dianggap sebagai fakta atau regularity. Yang ketiga, hukum asing dianggap sebagai bagian hukum nasional atau treaty convention. Contohnya, kasus Yukos Oil Co. adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Rusia, dinyatakan pilot di Rusia, namun mempunyai aset di negara New York. Kurator mengejar aset di New York dengan melakukan permohonan terhadap hakim New York setelah dinyatakan tidak bertentangan dengan Public Policy Amerika Serikat. Hakim New York mengabulkan permohonan kurator untuk melaksanakan putusan pilot yang dijatuhkan di negara Rusia untuk dijalankan di wilayah New York berserta akibat hukumnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.